Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Yang pertama di sini admin akan bagikan informasi mengenai sosialisasi P3K khusus yang lulus PG, rekan-rekan ya. Nah, di sini tanggalnya 28 Juli 2022 ini dari pemerintah Kota Pasuruan. Surat ini sebenarnya ditujukan kepada kepala sekolah, rekan-rekan ya, kepala SD dan SMP swasta, kepala SMP Negeri 9 Pasuruan. Di mana di sini sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi P3K, maka bersama ini mohon Bapak atau Ibu kepala sekolah menugaskan. Nah, ini menugaskan daftar nama terlampir, nanti kita cek. Menugaskan daftar nama terlampir untuk menghadiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin. Nah, ini hari Senin rekan-rekan ya, 1 Agustus 2022, ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Adapun tempatnya di Aula Dinas P dan K Kota Pasuruan. Nah, ini kita lihat saja lampirannya. Nah, ini lampirannya rekan-rekannya, daftar nama peserta sosialisasi peserta tes P3K yang lulus PG. Jadi, yang diundang itu khusus untuk yang lulus PG. Nah, di sini admin dapatkan nama-namanya sampai dengan 29 nama rekan-rekannya. Nah, di sini lengkap dengan sekolahnya. Nah, jika dilihat di sini rata-rata yang admin dapatkan ini dari lampiran ini adalah guru sekolah dasar swasta, rekan-rekannya. Nah, di sini bisa dilihat mungkin saja ada nama dari rekan-rekan yang dari Kota Pasuruan yang lagi menonton. Ini ada Siti Maulana, Ayu Mandasari, terus ada Eklesia Maryani, ada Nur Masnia, ada Anissa Harjanti, ada Sophie Puspitasari, ada Delia Nurul Bahjah, Ainun Firliana, Rahma Kumaladewi, Niswatul Lailiyah, dan seterusnya rekan-rekannya. Nah, ini ada sekolahnya SD Islam, SD Nahdlatul Wathon, SMP Kristen Elkana, SD Nurul Huda, SDIT Bina Insan Cendikia, SD Hidayatul Mubtadin, SD Al-Irsad Al-Islamiyah, dan seterusnya rekan-rekannya. Nah, ini ada sosialisasi, mudah-mudahan di sosialisasi ini diinformasikan mengenai penempatannya rekan-rekan ya. Ingat, ini masih asal sekolah peserta yang diundang. Nah, ini asal sekolahnya. Nah, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan informasi pada sosialisasi nanti pada hari Senin mengenai penempatannya. Mudah-mudahan rekan-rekan ya. Dan selanjutnya kita lanjut lagi dari pusat. Nah, ini informasi dari pusat. Ini 22 Juli rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang baru saja menemukan informasi ini, silahkan disimak. Jika sudah, silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain. Nah, ini ada informasi dan jika dilihat ini resmi, jika dilihat rekan-rekan ya, ini ditandatangani oleh Bapak Mahfud MD. Nah, kita lihat di sini ditujukan kepada PPK instansi pusat dan daerah. Nah, kita lanjut saja ke intinya. Bersama ini, dengan hormat kami menyampaikan ya hal-hal sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya tindak lanjut dari surat yang pernah dikeluarkan rekan-rekan ya. Nah, ini admin sampaikan, ini sebelumnya sudah disampaikan mengenai surat edaran yang dikeluarkan dari Pan RB mengenai penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023. Maksudnya batasnya rekan-rekan ya. Nah, di sini pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan. Jadi surat ini rekan-rekan ya, dimaksud untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing
guna mewujudkan kesejahteraan status, karir, dan kesejahteraan, kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus pegawai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuannya, ada 5. Berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini diangkat paling rendah ya. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun, jadi paling 31 Desember. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Nah, ini ada langkah-langkah yang ditujukan kepada PPK, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dalam ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat 30 September 2022. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini harus didasarkan dengan SPTJM, disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Jadi BKN menyiapkan aplikasi perekaman data tersebut. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data kepegawaian non-ASN tersebut, sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap tidak dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Ini bagi yang tidak menyampaikan. Jadi Pemda itu harus menyampaikan agar honorer di sana terdata. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Jadi ini diminta untuk berkoordinasi dengan BKN. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi inilah informasi terbaru dari Pan RB mengenai pendataan non-ASN, rekan-rekannya. Dan ini ditugaskan adalah PPK atau instansi atau pemerintah daerah. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.